Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudian Danu. Pemirsa, pemerintah saat ini tengah mengumumkan kebijakan bidang hukum kedua dan langsung kita bergabung ke Istana Negara untuk mengikuti pengumuman itu. Dan mudah-mudahan tadi perintah Presiden adalah segera dipercepat, ya, agar kerawanan itu segera bisa dinetralisir. Kemudian penanganan kasus tilang. Sudah ada kesepakatan bersama ya, antara Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan BRI. Dan sudah ada pilot project dengan sistem e-tilang di 16 Polda. Ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan akan terus berlanjut ya di beberapa Polda lainnya. Pelayanan percepatan SIM, STNK, BPKB secara online sudah dilaksanakan di 18 Polda. Dan mudah-mudahan akan berlanjut ke Polda yang lain. Sehingga pembayaran lewat bank itu nanti akan terus ya menjadi satu budaya baru dalam pengurusan ini. Tapi artinya apa? Artinya masyarakat yang mengurus STNK, BPKB, SIM, itu kalau dulu mesti dia kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi sekarang dengan sistem online itu tidak usah kembali ke daerahnya, tapi langsung bisa menyelesaikan dengan sangat cepat ya, dan sangat cepat ya. Soal yang menyangkut SIM, STNK, dan BPKB termasuk ya surat keterangan atau surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Itu juga lebih cepat karena bisa online. Jadi nanti orang-orang yang perlu persyaratan mau sekolah, mau menjadi pegawai negeri atau kegiatan lainnya yang perlu SKCK, itu kalau dulu harus pulang kampung dulu, ya biayanya bertambah, waktunya juga bertambah. Sekarang dengan cara online lebih cepat lagi. Ya, sudah ada perbedaan. Dan saya akan melanjutkan untuk reformasi hukum tahap kedua. Ada 3 hal yang memang menjadi penekanan Bapak Presiden. Kita fokuskan kepada penataan regulasi. Ya. Tadi dilaporkan oleh BIN bahwa regulasi kita ini kira-kira sekitar 41.000 regulasi. Dan di antara regulasi itu banyak yang sudah tumpang tindih, banyak yang sudah absurd, ya, nggak jelas lagi kegunaannya, manfaatnya, ya. Bahkan ada yang saling bertentangan. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk segera kita tata kembali, dievaluasi, ditata kembali, sehingga regulasi yang sudah tidak perlu, yang nggak bermanfaat itu dihapuskan saja, sehingga menyederhanakan regulasi itu, sehingga masyarakat tidak bingung, masyarakat menjadi jelas mana aturan-aturan yang benar, mana aturan-aturan yang sudah tidak lagi ya sesuai ya dengan kehidupan sekarang ini. Sehingga ada penataan sistem dan kembali kita akan melakukan kegiatan itu dalam waktu mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Kemudian perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat. Selama ini kita mendengarkan banyak keluhan dari masyarakat kecil, ya, masyarakat miskin, termarginalkan, tentang bagaimana mereka merasa terlindungi, terutama mendapatkan satu rasa keadilan dan aman. Dan salah satu faktornya adalah bagaimana mereka kalau ada masalah, segera bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau perlu cuma-cuma. Ya. Nah, dalam hal ini maka dilakukan satu langkah-langkah untuk memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat yang seperti itu. Masyarakat yang kurang mampu, yang miskin, ya, akan lebih banyak mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan yang ketiga, yang juga saya sampaikan, untuk membangun rasa aman di lingkungan masyarakat, maka kita akan memberdayakan atau lebih mengembangkan lagi Polmas, ya, pemolisian masyarakat, ya, sehingga akan menciptakan satu lingkungan yang aman, lingkungan yang tenang, sekaligus menjadi satu cara untuk kita membangun early warning system, ya, satu peringatan dini di lingkungan masyarakat kalau ada aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada terorisme, radikalisme, segera bisa ketahuan secara lebih awal, dan dengan demikian maka aparat keamanan bisa lebih cepat ya melakukan langkah-langkah keamanan itu.
Nah itulah saudara sekalian yang saya sampaikan inti dari rapat pada sore hari ini. Selebihnya memang kita ingin segera melaksanakan ini dengan cepat. Sehingga kesan bahwa pemerintah ya tidak hadir, kesan bahwa pemerintah tidak memperdulikan kehidupan masyarakat, betul-betul itu sesuatu anggapan yang salah ya, karena setiap saat kita selalu memikirkan bagaimana kita bisa memikirkan kehidupan rakyat lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih terlindungi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam. Ya, itu tadi Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan hasil pertemuan di Istana mengenai reformasi hukum tahap kedua. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah terkait reformasi ini ada pemetaan regulasi karena menurut informasi dari Badan Intelijen Negara ada 41.000 aturan yang tumpang tindih dan dikatakan banyak aturan yang sebetulnya dalam tanda kutip dianggap tidak diperlukan lagi dan itu lebih baik dihapuskan. Kemudian yang kedua soal perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang seringkali termarginalkan dalam bidang hukum. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun rasa aman di masyarakat dengan mengembangkan atau membangun kembali polisi masyarakat atau juga Polmas yang dijadikan sebagai early warning system di setiap jika ada kasus-kasus tertentu yang terkait dengan keamanan di masyarakat. Ya, itulah Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudi Andanu.